Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini akan presentasi tentang pengembangan kognitif dari anak berbakat. Saya Kilioni Alamdi dengan NIM 231B176 bersama dengan teman saya yaitu Zulfi Ahmad akan menjelaskan tentang pengembangan kognitif dari anak berbakat. Kemudian untuk yang berikutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya terlebih dahulu tentang pengertian dari pengembangan kognitif maupun anak berbakat itu seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfi Ahmad Nurido dengan NIM 231B193. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kognitif pembelajaran atau pengembangan psikologi kognitif. Merupakan istilah yang digunakan oleh para psikolog untuk menjelaskan segala aktivitas mental yang saling berhubungan antara persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi. Menurut Ahmad Susanto, kognitif merupakan suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Kognitif juga bisa diartikan sebagai suatu hal yang mempengaruhi cara berpikir yang ada di otak manusia yang berhubungan dengan kognisi. Contoh kognitif bisa ditujukan kepada seseorang yang sedang belajar, membangun sebuah ide, dan memecahkan sebuah atau suatu masalah. Pengertian anak berbakat. Batasan anak berbakat secara umum yaitu seorang yang memiliki kemampuan yang unggul, mampu memberikan prestasi yang tinggi. Istilah ini memiliki kecerdasan yang tinggi yang mampu melebihi anak rata-rata di usianya. Sering juga disebut cerdas, cemerlang, superior, dan berbakat, jenius, ataupun gifted and talent. Pengertian pengembangan. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Pengembangan juga bisa diartikan sebagai suatu proses mendesain pembelajaran secara logis dan sistematis. Berdasarkan pengertian pengembangan yang telah saya uraikan dan yang saya maksud dengan pengembangan adalah suatu proses untuk menjadikan potensi yang ada menjadi sesuatu yang lebih baik dan berguna. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Zulfi Ahmad mengenai tentang pengembangan kognitif dari anak berbakat. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, karakteristik dari pengembangan kognitif dari anak berbakat. Yaitu yang pertama, anak berbakat memiliki rasa ingin tahu yang lebih tinggi atau memiliki curiosity. Jadi anak yang memiliki perkembangan kognitif atau dari anak berbakat ini memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, baik di situ tentang ilmu pengetahuan ataupun tentang mensikapi hal-hal yang ada di sekitarnya. Kemudian yang berikutnya yaitu dari karakteristik kognitif dari anak yang berbakat, yaitu mereka memiliki kemampuan superior. Kemampuan superior ini berarti dia ini dapat memecahkan suatu masalah, dapat memecahkan suatu permasalahan ini lebih dahulu daripada teman yang lainnya. Seperti halnya di situ mungkin bisa baca lebih awal, atau di situ mungkin dalam hal hitung-hitungan atau dalam hal pengerjaan soal ini bisa mengerjakan lebih mudah daripada teman-teman yang ada di sekitarnya atau teman-teman yang lainnya.
Kemudian ya, karakteristik dari pengembangan kognitif atau karakteristik kognitif dari anak berbakat yang berikutnya, dia ini dapat berpikir secara abstrak. Artinya berpikir secara abstrak itu ya berarti kemampuan seseorang ya di dalam menghubungkan berbagai konsep tanpa harus disertai suatu objek. Ya, seperti halnya ketika mungkin guru menceritakan tentang kehidupannya, atau di situ mungkin orang tua bercerita tentang hal-hal yang menyedihkan. Nah, si anak ini bisa menangkap sesuatu cerita sedih dari orang tuanya atau dari gurunya, itu ya bisa ditangkap dengan menyedihkan juga ya, tanpa harus dia ini mengerjakan apa yang diceritakan oleh gurunya atau orang tuanya ya. Jadi dapat berpikir secara abstrak ya. Kemudian yang berikutnya, karakteristik kognitif dari anak berbakat ya, salah satunya yaitu memiliki minat baca yang luas, atau memiliki minat baca dalam berbagai bidang pengetahuan ya. Karena yang pertama tadi, karakteristik dari anak berbakat ya, rasa ingin tahu yang tinggi atau curiosity tadi, sehingga ya, anak berbakat karakteristik dalam hal kognitifnya juga ditandai biasanya mempunyai minat baca yang lebih tinggi di dalam berbagai hal ilmu pengetahuan ya, sehingga dia ini ya pengen sesuatu hal yang baru, pengen mengetahui sesuatu hal yang baru ya, entah itu kehidupan manusia maupun kehidupan yang ada di lingkungannya. Kemudian yang berikutnya, menunjukkan kemampuan yang tinggi terutama di dalam hal menyelesaikan suatu permasalahan ya, karena kita ketahui bahwa kognitif itu bahwa kognitif itu ya meliputi atau mencakup dalam hal intelektual, sehingga dan juga anak berbakat punya pengetahuan yang abstrak, sehingga dia ini biasanya cenderung ya, bisa atau punya kemampuan untuk menyelesaikan suatu masalah, karena pemikirannya yang disitu abstrak, disitu luas ya, ingin mencoba hal yang baru, sehingga karakteristik dari kognitif anak berbakat ini ya salah satunya bisa memecahkan suatu permasalahan. Lalu kebutuhan pendidikan atau program pendidikan bagi anak berbakat untuk mengembangkan aspek kognitif itu harus ada beberapa cara. Yang pertama yaitu pengkajian informasi baru dan menantang ya, karena kita ketahui bahwa karakteristik dari anak berbakat itu salah satunya ya punya kemampuan berpikir yang tinggi ya, baik dalam pemecahan masalah, analitis maupun evaluatif ya. Maka dari itu sebagai seorang pengajar atau sebagai seorang pendidik ini harus mengkaji informasi yang baru dan menantang ya, sehingga diharapkan ya kognitif dari anak berbakat tadi ya bisa tersalurkan dengan baik. Kemudian yang berikutnya yaitu pemecahan masalah dalam berbagai cara. Jadi program pendidikan bagi anak berbakat untuk mengembangkan aspek kognitif yang berikutnya yaitu ya harus mempunyai pemecahan masalah dalam berbagai cara. Agar apa? Agar anak yang punya anak berbakat dalam hal kognitifnya ini tidak merasa bosan, karena dia punya rasa ingin tahu yang lebih tinggi, lebih banyak, dan bisa berpikir yang abstrak, sehingga yang diharapkan atau guru sebagai pendidik atau pengajar ini ya punya pemecahan masalah dalam berbagai cara, sehingga nantinya mereka tidak merasa bosan. Kemudian yang berikutnya ya supaya membuat tentang keterampilan melakukan dialog yang disitu bermakna ya tentang fenomena ya, karena karakteristik dari anak berbakat tadi ini ya punya pemikiran yang abstrak ya, punya pemikiran atau imajinasi yang tinggi, sehingga
diajak untuk berbicara, diajak di situ ya untuk berdialog dengan hal-hal yang bermakna dalam fenomena ya, sehingga pemikirannya ini ya bisa tersalurkan ya, atau di situ ya mengadakan pengembangan kegiatan kreatif secara berkelanjutan. Jadi di situ misalnya ya tentang bagaimana cara membuat sesuatu yang baik, atau di situ ya dari guru atau kurikulum sekolah ini mengadakan ya tentang cara-cara pembuatan sesuatu, atau di situ mungkin ya bagaimana cara di dalam mencangkok tumbuhan sehingga anak yang punya kognitif yang tinggi karena punya pemikiran yang tinggi bisa berpikir secara abstrak, ini bisa tersalurkan ya dengan kegiatan-kegiatan yang di situ berkaitan dengan intelektualnya ya. Insya Allah seperti itu dari saya ya, tentang pengembangan karakteristik dan juga mungkin dari anak berbakat dalam hal kognitif ya. Banyak salahnya saya minta maaf ya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa mendatangkan banyak manfaat bagi yang mendengarkan, bagi yang melihat ya. Banyak kurangnya, banyak salahnya ya, kami mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.